Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanah Nur Ersani sebagai pemerintah penutup. Ya, di sini kami menyesali glorifikasi terhadap spesialis. Sebelumnya, pemerintah pembuka telah mengatakan bahwa spesialis adalah spesifikasi tertentu dalam suatu pengerjaan. Pemerintah pembuka kurang menjelaskan secara lebih mendalam mengenai spesialis tersebut. Spesialis merupakan spesifikasi tertentu dalam suatu pekerjaan yang memerlukan sertifikat tertulis yang dikeluarkan dari suatu instansi pendidikan atau suatu instansi kursus maupun pelatihan, di mana spesialisasi tersebut untuk mendapatkan sertifikat tersebut membutuhkan biaya. Dan tidak semua orang mempunyai biaya yang cukup untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Tapi semua orang berkesempatan untuk belajar apapun. Jadi ilmu itu bisa dipelajari dari mana saja. Tetapi untuk spesialis, menjadi spesialis dalam semua bidang pekerjaan, yang disebut spesialis adalah yang tersertifikasi. Pemerintah pembuka kurang menjelaskan tentang tersertifikasi tersebut. Oke, yang kedua bagian glorifikasi, di mana glorifikasi bagi spesialis, pemerintah pembuka telah menjelaskan bahwa glorifikasi tersebut hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang berprivilege dan berpendidikan khusus membutuhkan dana. Akan tetapi ketika nanti pendidikan khusus tersebut atau skill-skill spesialis tersebut sudah tidak dibutuhkan, sudah tidak relevan, di situ adalah dampak buruknya. Sehingga spesialis tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi. Pemerintah pembuka kurang menjelaskan bagaimana anggapan masyarakat berdampak pada pilihan-pilihan masyarakat dalam memilih suatu spesialis tersebut. Misal, ada dokter umum yang dia kompetensi dalam menangani penyakit tersebut, dan peraturan kompetensi dokter umum sudah diatur dalam Kodeki, ada kompetensinya. Tetapi banyak masyarakat yang kurang mengerti dan langsung beranggapan bahwa bila saya diobati dokter umum, saya masih merasa sakit. Jadi ketika glorifikasi itu terus terjadi kepada spesialis, maka itu akan menjadikan masyarakat mempertanyakan kredibilitas dokter umum. Padahal masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa ada memang penyakit-penyakit yang sudah diatur dalam Kodeki itu untuk ditangani oleh dokter umum, tidak perlu untuk ke spesialis. Apabila masyarakat tersebut ingin ke spesialis, maka akan menambah dana sehingga penggunaan keuangan kurang efektif. Ya, padahal bisa diobati hanya dengan dokter umum cukup. Ya, jadi kredibilitas generalis pun dipertanyakan. Tidak hanya dokter, tapi juga dalam misal medsos atau ketika sehari-hari. Memang benar kredibilitas itu untuk suatu keilmuan, untuk suatu teori yang mengeluarkan adalah spesialis. Akan tetapi bila kita menyadur keilmuan, generalis mungkin dan bisa melihat secara lebih luas, sehingga melihat dari sudut pandang yang lebih banyak, sehingga kredibilitasnya pun sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Jadi tidak harus semua pendapat itu berdasarkan pendapat ahli. Karena pendapat-pendapat ahli pun, spesialis pun, mungkin profesor atau spesialis dalam bidang-bidang tertentu,
jika pendidikannya sudah tinggi, mereka selalu meragukan keilmuan. Jadi bahkan apabila mereka mengeluarkan suatu teori, mereka akan selalu meragukan teori tersebut. Jadi kebanyakan apabila glorifikasi terhadap spesialis, masyarakat umum yang pendidikannya kurang luas, kurang mendalam, jika mengglorifikasi spesialis, justru dapat menimbulkan pertengkaran antar masyarakat, ingin memenangkan suara yang mana, suara spesialis mana yang lebih bagus. Padahal sebenarnya dalam dunia spesialis, cara bekerjanya tidak begitu. Cara bekerjanya mereka akan selalu meragukan teori mereka mana yang benar. Jadi terbuka untuk semua kemungkinan. Tapi dalam kita berbicara, memang untuk menyadur tetap harus misal dari textbook atau dari buku atau dari pendapat ahli untuk menjadi patokan parameter. Lalu apabila glorifikasi spesialis terus terjadi, maka motivasi masyarakat dan motivasi generasi-generasi baru itu akan sedikit untuk mempelajari hal lain, karena mereka berpikir jika saya menjadi spesialis tertentu, maka saya akan menjadi hebat, saya akan mempunyai kredibilitas, saya akan dipercaya, saya akan mempunyai pekerjaan. Ya, padahal penting bagi masyarakat dan seluruh generasi untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas. Tapi motivasi itu dimatikan oleh glorifikasi dari spesialis tersebut. Ya, dari saya untuk kesimpulannya adalah saya menyesali adanya glorifikasi spesialis karena dapat mempengaruhi standar penerimaan karyawan maupun yang baru dan yang lama, lalu mempengaruhi kredibilitas generalis dan mengurangi motivasi masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan skill yang lebih luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.